Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Pratiwi Samusir, NIM 2019-13-10-11 dari Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjawab UTS saya, mata kuliah Sejarah Asia Timur, dosen pengampu Pak Habib Soleh, SPD MPU. Soal pertama, bagaimana menurut saudara terkait peradaban Cina kuno? Peradaban Cina kuno, sebagian besar wilayah negeri Cina terdiri dari pegunungan. Peradaban Cina kuno adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Peradaban Cina berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning atau lembah Sungai Huanghu yang sekarang bernama Huanghe pada zaman Neolitikum. Kehidupan masyarakat peradaban Cina kuno dilihat dari dua sisi kehidupan. Yang pertama, kehidupan ekonomi. Mata pencarian mereka, petani, peternak, berburu, pengrajin, pedagang, dan menangkap ikan. Kedua, kehidupan sosial. Yang pertama, kelompok bangsawan berkuasa atas rakyat. Yang kedua, rakyat harus membayar umpeti atau pajak terhadap bangsawan. Yang ketiga, masyarakat kuno menghormati beberapa kekuatan gaib yang ditunjukkan kepada dewa langit, kekuatan alam, dan arwah leluhur. Soal yang kedua, bagaimana pemerintah masa dinasti Chao Barat dan dinasti Chao Timur, dinasti Qin, masa dinasti Han, masa dinasti Tang ditinjau dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, politik luar negeri, dan agama. Pemerintahan dinasti Chao Barat dan dinasti Chao Timur. Pada periode dinasti Chao Barat, ibu kota kerajaan berada di kota Aho yang sekarang menjadi provinsi Shenxi. Wilayah Barat. Ciri khas dari era dinasti Chao Barat adalah perkembangan sistem feodalisme yang cukup kental. Pada periode masa kekuasaan dinasti Chao Timur, sistem periode negara berperang. Pada periode masa gugur, dinasti Chao Timur sedang mengalami kemunduran secara politik, termasuk kekuasaan pemerintahan atas wilayah Chao. Konflik yang terus terjadi di wilayah Chao membuat filsuf-filsuf seperti Konfusius. Dinasti Qin sosialnya. Yang pertama, dinasti Qin menciptakan kebijakan pencatatan rumah tangga untuk pertama kalinya di Tiongkok. Dalam satu rumah tangga tidak diperbolehkan adanya dua pria yang mempunyai kemampuan bekerja. Yang kedua, pada masa pemerintahan melakukan transmigrasi besar-besaran dari daerah padat ke daerah-daerah tidak berpenghuni yang baru ditaklukkan. Masa pemerintahan dinasti Qin. Selama masa kekuasaannya dinasti Qin berhasil meningkatkan perdagangan, agrikultur, dan keamanan militer. Ini karena dihapuskannya sistem tuan tanah. Dengan demikian pemerintah pusat memiliki kendali langsung kepada rakyat, sehingga memiliki akses terhadap tenaga kerja yang lebih besar. Dinasti Qin juga memperkenalkan beberapa reformasi, diantaranya standarisasi mata uang, berat dan ukuran, serta sistem tulisan yang lebih baik. Militer Qin juga amat revolusioner karena menggunakan persenjataan, transportasi, dan siasat yang paling canggih pada zamannya. Dinasti Han. Ekonominya, dinasti Han 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi pernah mengalami kemakmuran dan juga kemerasutan ekonomi. Pada masa dinasti Han, Tiongkok mengalami pertumbuhan pendudukan dan peningkatan urbanisasi. Industri dan perdagangan juga mengalami perkembangan yang pesat, dan pemerintahan melakukan uji coba dengan program nasionalisasi. Pada masa-masa dinasti Han, petani di pedesaan bisa berdikari, tetapi mereka mulai tergantung pada perdagangan dengan tuan-tuan tanah yang kaya. Akibatnya banyak petani juga berutang dan terpaksa menjadi pekerja upahan atau penyewa lahan tuan tanah. Pemerintahan Han memberikan bantuan kepada petani miskin. Pada tahun 180-an, kekisruhan politik dan ekonomi, dinasti Han memaksa pemerintahan untuk menerima desentralisasi kekuasaan, sementara para tuan tanah yang kaya menjadi independen yang kuat wilayahnya. Masa pemerintahan dinasti Han. Dinasti Han, kaisar adalah
hakim dan pembuat undang-undang tertinggi. Ia juga berperan sebagai panglima tertinggi dan orang yang berwenang mengangkat penjabat-penjabat tinggi di tingkat pusat dan daerah. Penjabat dengan tataran upah 600 di bawah kaisar. Terdapat anggota kabinet dikenal dengan sebutan tiga bangsawan yang terdiri dari kanselir atau menteri rakyat, penasehat kekaisaran atau menteri pekerjaan umum atau Yusi Dafu atau dan Singkong, dan perwira agung atau Taiwei atau Daisima. Dinasti Tang, ekonominya banyak perkembangan yang terjadi pada zaman ini. Banyak perubahan yang dilakukan dari mulai pembagian tanah dan sistem pemilikannya, pembayaran pajak, hingga sistem pendidikannya semakin baik dengan menambahan mata ujian, penyeragaman satuan berat yang akhirnya muncul terbentuknya mata uang pertama pada dinasti Tang. Budaya dinasti Tang. Dinasti Tang mampu memperoleh berbagai teknologi budaya, barang mewah, langka, dan barang-barang lain. Pada masa itu, Tang memperoleh gagasan baru dalam bidang fashion, jenis keramik, dan perak dari Timur Tengah, India, Persia, dan Asia Tengah. Nyanyian, tarian, alat musik dari luar negeri menjadi populer. Di Tiongkok, pada masa dinasti Tang, alamat musik ketuk dari India seperti simbol. Di istana terdapat 9 ansambel musik yang memiliki musik-musik dari Asia. Agama dinasti Tang. Yang pertama, Buddhisme. Ajaran ini berkembang cukup baik pada dinasti Tang. Aliran Buddhisme mulai tumbuh dan berkembang antara lain Vinaya, Kosa, Yoga Cahta. Yang kedua, Islam. Dibawa oleh pedagang Arab yang berkunjung Syah, satu masjid tertua adalah Masjid Huang Hussein di provinsi Guangzhou. Para pedagang dan utusannya adalah komunitas Islam. Politik luar negeri dinasti Tang. Hubungan dinasti Tang dengan luar negeri cukup baik, juga melakukan penjelajahan antara lain perjalanan Sun Han Zanang dan perjalanan Yijing. Hubungan semasa dinasti Tang juga dengan suku perbatasan Cina yaitu suku Barbar. Bahkan dari dinasti Sui menyatakan bahwa tahun 528 dan 535 datang utusan yang berasal dari sebuah negeri bernama Duomo yang terletak di sebelah selatan Cina. Soal nomor 3, bagaimana peristiwa sejarah masa dinasti Zhou sampai dinasti Tang untuk diambil nilai pembelajaran sejarahnya untuk masa kini dan masa yang akan datang. Pelajaran yang diambil dari dinasti Zhou sampai dinasti Tang, walaupun mereka mengalami kemunduran, mereka tetap berkembang dalam segi kehidupan, pemerintahan, budaya. Dalam menjalankan sebuah pemerintahan sebaiknya diberikan kepada orang yang memenuhi kriteria kecakapan kepemimpinan seperti adil, bijaksana, berwawasan tepat, dan seterusnya. Sekianlah penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kata saya mungkin ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.